Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menampilkan video pembelajaran dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya Tangguh Adim Alifbiah. Saya Risa Aulia. Saya Ria Servita Aditya Putri. Saya Indania Mutiarapa. Saya Nina Nawati. Saya Gina Konita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Servita Aditya Putri bersama rekan saya Gina Konita dengan Tangguh Adim Alifbiah. Di sini kita akan menggali sumber tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan disampaikan oleh rekan saya Adim. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan kembali tentang Pancasila sebagai sumber sistem filsafat. Yang pertama itu adalah sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi pada tanggal 12 Agustus tahun 1928, Insinyur Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkarsanya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Kemudian yang kedua itu ada sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama dan adat istiadat. Kemudian kelompok kedua masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang berisi akademis. Kemudian yang ketiga ada sumber politis. Jadi Pancasila itu sebagai sistem filsafat pada awalnya Pancasila merupakan konsekuensi politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu ada meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan tahun 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua itu mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie pada tanggal 1 Juni tahun 2011. Oke. Apa sih pentingnya filsafat Pancasila dalam konteks kehidupan sosial masyarakat yang beragam ini? Dengan filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam bermasyarakat yang beragam suku, agama, budaya, dan juga bahasa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika Pancasila mencerminkan semangat toleransi dan keberagaman, menjadi harmoni dan persatuan dalam masyarakat. Filsafat Pancasila juga memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar seperti sifat kehidupan, negara, pedesaan, dan semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan kelangsungan hidup negara. Faktor apa saja yang menjadi tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat? Pancasila yang menjadi dasar acuan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri yang dapat melanturkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme, dan nilai-nilai luhur ideologi. Dan Pancasila juga dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melemahkan sendi-sendi perekonomian dan juga kesejahteraan rakyat. Apa saja tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat? Oke, jadi untuk tantangannya itu ada yang pertama itu ada kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, yaitu merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Seperti contohnya itu ada meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada komunisme, yaitu merupakan sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal
Komunisme itu merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Seperti contohnya itu ada dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Terima kasih kepada rekan saya Gina Konita dan rekan saya Adim. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.